Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God 45. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan agar Mimin bisa membuat video. Cerita berlanjut. Pedang yang dilempar oleh Jasmine tertuju ke arah Fan Juchen. Saat akan mengenainya, untungnya Juchen masih sempat menghindar. Ia tak menyangka pedang iblis akan mengarah kepada dirinya. Ternyata Jasmine memberikan pedang iblis ini kepada Juchen yang cocok dengan dirinya. Jasmine memberikan pedang itu bukan tanpa alasan. Juchen yang selalu melakukan dosa kepadanya, jadi pedang itu sebagai balasannya. Jasmine menyuruh Juchen agar mengambilnya dan pergilah sejauh mungkin. Lalu lupakan amarah dan dendam yang ada di antara mereka. Dengan senang hati, Juchen menerimanya. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih. Ia akan selalu mengingat kata-katanya. Setelah itu, Juchen pergi. Jasmine menanyakan solusi terbaik dari apa yang telah terjadi saat ini. Akan tetapi, Wentian tidak berkata sepatah kata pun. Kalau begitu, Jasmine punya caranya sendiri, biar mereka paham sedang berhadapan dengan siapa saat ini. Jasmine meminjam pedang Yunce, lalu ditebaskan ke langit. Seketika 13 bintang sejajar dihancurkan dengan sangat mudah. Kemudian Jasmine melepaskan kelopak bunga ke langit, memunculkan Nodal Dragon dari wilayah Wentian. Di hadapan umum, Jasmine menghancurkannya. Boom! Nodal Dragon hilang tak tersisa dengan gerakan satu tangan. Wentian tercengang melihat hal itu. Dia tak berkutik sama sekali. Sebagian orang menganggap itu barusan hanya ilusi. Namun, asumsi mereka langsung dipatahkan dengan kedatangan tetua yang melapor ke Wentian. Tidak ada besar-besarnya Jasmine memberikan kejutan kepada mereka. Sontak, Wentian ribut muntah darah mendengar hal itu. Mereka tak habis pikir, yang mustahil memindahkan pulau itu, apalagi menghancurkannya. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh gadis itu. Sementara itu, anaknya dari tadi duduk di bangku penonton, dia memanggilnya. Dengan menggunakan telepati, Wentian melarang anaknya agar jangan bergerak melakukan apapun di luar kendalinya. Sun Emperor mencoba memanfaatkan situasi seperti ini dengan adanya Yuamba di sisinya. Mungkin saja bisa sebagai pelindungnya. Kemudian dia melepaskan Yuamba. Di sini Yuamba mencoba masuk penghalang kedap suara. Akan tetapi Jasmine tak mempedulikannya. Sekarang giliran Hai Huang. Untuk sekarang namanya berganti Ku Fengyi. Enaknya kita panggil Fengyi saja. Tadi aku dengar selama hidupmu tidak ada kata menyesal, tanya Jasmine. Namun Fengyi mengelak. Ia membenarkan perkataannya. Apa kau meragukan mata dan telingaku, ha? Dengan segera Fengyi meminta maaf dengan segala kehilafannya atas sikapnya terlalu sombong tanpa pikir panjang. Jasmine meminta Fengyi menulis kata sekarang juga, melakukan dengan baik. Jika tidak, dia akan menanggung konsekuensinya. Fengyi segera bertindak dengan melukai tangannya. Dia menggunakan metode darah untuk menulis. Akan tetapi cuaca hari ini tidak memungkinkan. Hasilnya berantakan. Tulisan Fengyi terombang-ambing angin. Karena cuaca tidak berpihak kepada Fengyi, dia mengeluarkan banyak darah. Tapi tiba-tiba Jasmine sangat bosan melihat pertunjukan seperti itu. Sebagai masternya Yunce, Jasmine sangat membenci pengkhianat dan orang yang tidak tahu terima kasih. Lebih lagi, Fengyi orang pertama yang menendang Yunce pada saat kondisi terpuruknya. Kemudian juga menginginkan cermin samsara. Kalau begitu, Jasmine menginginkan nyawanya dengan melepaskan serangan. Saat akan mengenainya, Shinozi menggedor-gedor penghalang tersebut. Dia meminta agar tidak membunuhnya. Ia ada perlu untuk dibicarakan dan membahas sesuatu untuk dipertimbangkan. Lalu, Jasmine memperbolehkan dia masuk. Shinozi masuk ke dalam. Yuamba mencoba mengikuti jejaknya. Akan tetapi penghalang tersebut tertutup. Diperlihatkan Shinozi menunjukkan batu. Batu tersebut menampilkan gambar jejak nomor 1. Shinozi menjelaskan, sejak Yunce bertarung melawan sekte Devin Phoenix, dia sudah punya informasi tentang Yunce di Illusory Demoro. Orang yang mengetahui hal itu hanya dirinya dan Fengyi. Mereka berdua tidak pernah menyebarluaskan maupun mengatakan pada orang lain. Jika Fengyi berniat membahayakan, lantas kenapa dia masih belum melakukannya? Ini karena situasinya memaksa mereka berdua. Shinozi memohon kepada Yunce untuk mempertimbangkannya kembali mengenai hal ini dan meminta Master Jasmine untuk memberikan pengampunan pada Fengyi. Tentu Supreme Ocean Palace pasti akan mengingat kebaikan selamanya yang telah dilakukannya. Shinozi bilang, mulai hari ini dan seterusnya, jika Yunce dan Master Jasmine ingin meminta apapun dari kami, Supreme Ocean Palace kami akan mempertaruhkan hidup dan raga untuk memenuhinya. Yunce menyuruh Shinozi mengangkat kepalanya dan ia akan membujuk masternya. Dengan gaya genitnya, Yunce meminta agar diberikan pengampunan kali ini saja. Jasmine merasa muak dengan tingkahnya. Yunce mendapat hukuman dari Jasmine. Oke.
Jasmine mengampuni nyawanya, mungkin saja bisa berguna di kemudian hari. Tapi Jasmine memberikan tamparan untuk mengingat apa yang terjadi hari ini. Mulai hari ini, Supreme Ocean Palace akan berada dalam perintah Yunce. Dengan begitu, Feng Yi berlutut menerima permintaan dari Jasmine, yang mengatakan Supreme Ocean Palace tunduk kepada Yunce. Tapi kata-katanya tidak bisa menjamin. Jasmine memasang Star Trek. Dengan adanya itu, Feng Yi mendengarkan perintahnya. Jika tidak patuh, dia akan merasakan konsekuensinya. Untuk Supreme Ocean Palace telah selesai. Kini tinggal Sand Emperor bernama Huang Ji, yang awalnya Jasmine punya harapan kepadanya, tapi setelah mengetahui Yunce dari Isolde Demoral, terlebih lagi menginginkan cermin samsara dari Yunce. Apa yang dilakukannya membuat Jasmine sangat kecewa. Huang Ji sendiri begitu pasrah akan hal itu. Dia bersedia menerima hukuman apapun. Baiklah, Jasmine memasang segel budak pada Huang Ji. Huang Ji berteriak kesakitan. Awalnya Jasmine berniat membersihkan para kecoa ini. Tapi jika semua mati, maka hal itu hanya akan mengganggu pertumbuhan Yunce ke depannya. Bagaimanapun juga, mereka masih ada gunanya. Sebagai lawan tandingnya, Empat Holy Santuari sangat berterima kasih kepada Jasmine yang sudah memberikan kesempatan hidup. Untuk sekarang, Jasmine membebaskan Yunxia. Begitu mudahnya, ia menarik racun parasit. Parasit itu keluar dari mulutnya. Lalu, Jasmine membunuh parasit tersebut. Immortal Toxin ikut juga merasakan sakitnya. Seketika tergeletak di lantai. Dengan begitu, Jasmine dan Yunce pergi. Empat Holy Santuari sangat lega dengan kepergiannya. Akan tetapi, langkahnya terhenti oleh Heng Kong. Empat Holy Santuari dibuat deg-degan. Di sini, Heng Kong memutuskan pernikahan anaknya dengan Yunce akan segera dilaksanakan. Karena telah melihat dengan kedua matanya kalau masa Yunce sangat hebat. Nampak ada rasa malu, Heng Kong melakukan apapun di depan halayak. Heng Kong menjanjikan pada Yunce, ia sendiri yang akan menyiapkan mas kawin sebanyak mungkin. Karena adanya hal itu, Yunce tergiur. Singkat cerita, Yunce menerima kesempatan yang diberikan Heng Kong. Dengan adanya hal itu, Jasmine merasa malu. Jadi dia menarik Yunce pergi dari sini. Setelah kepergian Yunce dan Jasmine, perasaan Heng Kong bercampur aduk, senang dan terharu. Dengan menjalin hubungan pada Yunce, masa depan Saint Divine Pony bisa berdiri kokoh melawan Empat Holy Land. Lalu konferensi pedang diakhiri. Semua orang meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, diperlihatkan wanita sedang mengobati lukanya. Ia memperingatkan orang-orangnya. Sosok yang begitu mengerikan muncul. Yang pasti jangan sampai melawannya. Bahkan dengan seluruh benua ini bukan tandingannya. Wintia memperkirakan gadis itu lebih kuat dari dewa kuno yang pernah dia hadapi. Wintia menasihati anaknya agar tetap hidup. Meski harga dirinya diinjak-injak, bahkan mengalami penghinaan yang parah. Dan jika harus berlutut memohon hidupnya, dia harus melakukannya. Itu semua demi bertahan hidup. Karena selama anaknya masih hidup, ada banyak kesempatan yang bisa dia lakukan. Sementara untuk 3 pendekar pedang, Wintia menyuruh menguasai setiap pergerakan Juchen. Shin berpindah ke tempat penginapan. Terlihat, Jasmine pamit pergi ke Yunce, yang masih ada urusan yang harus dia selesaikan. Yunce bertanya kemana tujuan perginya. Tempat yang dituju sarang Monkey Cave Devil. Ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Dengan begitu, Jasmine meninggalkan tempat tersebut. Sampailah Jasmine ke tempat tujuan. Dengan mudahnya, Jasmine menerobos segel Monkey Cave Devil. Setelah membentuk tubuh ulang, Jasmine bisa dengan mudah merasakan sesuatu yang bersembunyi di tempat ini. Ia menggoreskan tangannya. Dengan darah, ia memulai metode pencarian bintang. Tak lama, Jasmine merasakan sinyal. Jasmine mengelubangi tanah tersebut. Lubangnya begitu dalam dan gelap. Lalu kita berpindah ke penginapan Yunce sebentar. Di saat Yunce merenung, ada seseorang yang mengetuk pintu. Ternyata itu Yuanba bersama masternya. Yunce menyambut kedatangannya kemari, lalu mengajak ke tempat gazebo. Di sini, Yunce menanyakan tujuannya kemari. Maksud kedatangannya ke sini, Master Guchan sambil berlutut, yang merasa bersalah telah melakukan hal itu sebelumnya. Dengan cepat, Yunce membantu Master Guchan berdiri. Dia tidak perlu menanggung tanggung jawab dari kesalahan Huang Ji. Bagaimanapun, Yunce telah melupakan perlakuan kejam terhadapnya saat di Kongres Demon Sword. Hanya Master Guchan lah satu-satunya orang yang membela Yunce pada saat itu. Maka dari itu, Yunce akan mengingat kebaikan Master Guchan ke depannya. Sebelum mohon undur diri dulu, Master Guchan memberikan botol Mirror Flower Secret. Benda ini dari Huang Ji, menitipkan ini untuk diserahkan kepada Yunce. Mirror Flower Secret adalah obat paling berharga dari Tanah Suci. Khasiat obat ini bisa mengembalikan kekuatan sampai 80%. Meski orang itu dalam keadaan kritis. Mengetahui obat ini luar biasa dan sangat mujarab, begitu antusiasnya Yunce menerima pemberian dari Master Guchan. Setelah memberikan hadiah, Master Guchan dan Yuanba pergi. Kini diperlihatkan Yunce sedang bersantai-santai di atas atap. Tak berselang lama, kembali ada yang mengetuk gerbangnya. Saat dibuka, itu Shirazi yang sudah menyodorkan pil Silgut dari Ancient Palace.
Khasiatnya bisa menghilangkan ribuan racun dan bisa memulihkan dengan cepat. Tanpa basa-basi, Yunce langsung menerimanya dan berkata, jika tidak ada hal lain yang dibahas, silakan pulang Shinoji. Diikuti menutup pintunya. Shinoji masih belum pergi. Dia bertahan di luar. Ada hal yang ingin dia tanyakan. Untuk kerjasama kita ke depannya, aku meminta memaafkan Feng Yi, ucap Shinoji. Dipikir-pikir kembali, Yunce masih membutuhkan hubungan kerjasama. Ia menyerahkan pil Emperor 6 rasa. Itu petanda Yunce mengampuni nyawanya. Balik lagi ke Jasmine. Jasmine terus masuk ke dalam dengan menggunakan anak tangga melayang. Setibanya di sana, Jasmine dikejutkan oleh kastil iblis yang masih ada dengan diterangi apinya. Nampak jelas bangunannya. Ada juga roda bayi jahat dari kesengsaraan Miret. Ini adalah harta karun yang bisa membunuh iblis maupun dewa. Jasmine mencoba memeriksa benda ini. Ia merasa ada keanehan. Ia tidak merasakan adanya tekanan dan ancaman seperti orang-orang bilang. Jasmine berpikir kenapa bisa begini. Tak lama Jasmine menemukan jawabannya. Setelah memberantas semua dewa dan iblis, kekuatan roda bayi dari kesengsaraan Miret menurun drastis, bahkan sampai menjadi benar-benar kelelahan. Segala God Evil menghancurkan tubuh Raja Iblis maupun jiwa iblis. Setelah akhir era para dewa, orang-orang mencoba mencari tahu apa yang God Evil lakukan sebelum mati. Tak pernah terpikirkan, Jasmine orang pertama di dunia yang mengetahui jawabannya. Jadi yang dikatakan jiwa Golden Crow, kalau ini adalah planet pertama yang God Evil ciptakan dan tempat di mana akhirnya dia mati. Untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan, Jasmine menyegel tempat ini. Dengan kekuatan Jasmine saat ini, menyegelnya adalah hal mudah baginya. Pada saat berlangsungnya menyegel tempat tersebut, secara bersamaan ada suara yang menyuruhnya berhenti. Ternyata itu bayi iblis, bisa dipanggil baby. Dia memintanya membawa pergi dari sini. Hanya orang bodoh mencoba menyelamatkanmu. Kau adalah paling menakutkan, paling jahat, keberadaan paling kecil di dunia ini. Di masa lalu, dewa dan iblis menjadi musnah karena keberadaanmu. Jika aku membawamu pergi dan membiarkan kamu mendapatkan kekuatan, dunia ini pasti sekali lagi mengalami kutukan abadi, ucap Jasmine. Tapi baby ini mengelak. Semua yang dia lakukannya karena mereka mengurungnya selama bertahun-tahun. Hal yang dia lakukan adalah kegelapan dan kesendirian. Jika membawanya keluar, baby ini akan mengakui Jasmine sebagai masternya. Yang ditakutkan oleh Jasmine kebangkitan kekuatannya. Jasmine tak akan tertipu dengan wajah polosnya. Ia mengeluarkan gulungan kontrak antar master dan budak. Jika berani menerimanya, kau hanya bisa dikendalikan olehku selamanya. Tidak bisa mengkhianatiku. Pilihan yang bisa kau pilih hanya menerima atau dijaga kembali olehku, kata Jasmine. Baby ini masih bimbang dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Jasmine. Tak berselang lama, baby ini setuju. Ia menggoreskan tangannya. Diteruskan ke golongan kontrak. Setelah selesai, Jasmine mendekatinya. Yang mencoba menyentuhnya. Saat bersentuhan, ada kelihatan cahaya. Ya, dirasa sudah cukup lama di sini. Ini saatnya Jasmine keluar. Akan tetapi, baby mengikutinya dan memintanya dibawa keluar. Jasmine bertanya, apa yang bisa membuat kekuatanmu terbangun kembali? Untuk sekarang, baby memiliki master. Jadi, hanya master yang bisa mempengaruhi kekuatan baby. Amarah master, dendam, keinginan membunuh, haus darah, kebencian, cemburu, dan rasa bersalah. Semua emosi negatif akan membantu pertumbuhan baby. Apalagi emosi negatif master tiba-tiba menguat ke titik tertentu. Maka akan ada kemungkinan untuk kekuatan baby terbangun kembali, jawab baby. Karena mengetahui yang memicu kekuatannya, Jasmine menyarankan dia agar mengubur keinginan dalam-dalam. Shin berpindah ke Yunce. Di belakang, Yunce menikmati harinya yang santai ini dengan meminum anggur. Secara diam-diam, ada sosok aneh di belakang Yunce. Yunce sangat ketakutan dengan kehadirannya. Yaps, ternyata itu Jasmine. Jasmine kesal dikira hantu oleh Yunce. Agar meredam amarah Jasmine, Yunce meminta agar Jasmine bercerita mengenai temuannya di sana. Jasmine berkata, yang jelas dia menemukan sesuatu yang tidak bisa ia beritahukan kepada Yunce atau siapapun itu. Jasmine menyuruhnya lebih baik berfokus tentang titisan hitam. Tingkat kesulitannya sangat sulit jika digabungkan dengan nadi mistik. Namun pemahamannya tentang Devil Original Orb tidak lebih baik darinya. Terlebih lagi dengan kekuatan Jasmine saat ini tidak mungkin bisa menghabisi iblis yang sebenarnya. Tapi Jasmine masih mampu menyegelnya dengan kekuatannya. Walaupun segelnya hanya akan bertahan 2-3 bulan. Dari pemahaman Jasmine tentang Devil Original Orb, asal mulanya dari ras iblis primordial. Pertama kali ada di rahim ibunya. Setelah itu Devil Original Orb berkembang biak, akan mulai membentuk tubuh iblis, jiwa iblis, dan energi Devil God Origin.
Menurut Jasmine, tujuan dari Simulator Devil Software, dia ingin menggunakan energi Devil yang akan keluar dari Devil Original Orb untuk mengikis Yunce dari dalam secara perlahan. Jika membiarkannya, ini akan berakhir dengan Reno miliknya hancur karena rasa sakit, sampai Yunce menemui akhir yang mengerikan. Tapi Yunce masih memiliki darah Evil God, jadi Yunce tidak akan mati dalam waktu dekat. Artinya Yunce akan mati juga. Namun Jasmine menyuruh Yunce agar tenang saja, ia akan menemukan solusinya. Lalu kita dibawa ke Blue Wen. Terlihat Kiki sedang mengandung buah hati Yun Xiao. Di sini Kiki terlihat cemas bahwa suaminya tak kunjung ada kabar. Chang Yue datang menenangkan Kiki agar tidak khawatir. Untuk percayalah pada Yunce. Selama Yunce masih hidup, Yun Xiao pasti baik-baik saja. Tak lama berselang, yang ditunggu-tunggu Kiki dan Chang Yue akhirnya datang juga. Kapal terbang milik Yunce sudah tiba. Yunce dan Yun Xiao turun menghampiri istrinya masing-masing. Terlihat mereka melepas rindunya. Dan Yunce sendiri sudah tak sabaran ingin bercocok tanam dengan istrinya. Sementara itu Kiki bertanya kepada suaminya, kenapa tiba-tiba menghilang dan muncul di Kongres Demon Sword. Yun Xiao bilang, itu semua ulah Heavenly Sword Domain. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, diperlihatkan Yunce sedang berbincang dengan Jasmine, yang meminta bantuan Jasmine untuk menemukan jejak Nona Yuchan dan Qin Yue yang belum diketahui keberadaannya. Itu bisa saja dilakukan oleh Jasmine, tapi harus menunggu sampai kekuatannya setengah pulih. Untuk saat ini kekuatannya pulih 1%. Mengetahui hal itu, Yunce menepuk jidatnya. Meskipun Jasmine masih belum bisa mendeteksi lokasi seseorang di antara miliaran makhluk hidup, tapi Jasmine masih bisa dengan mudah mengunci lokasi dari benua Azure Cloud. Dan berakhir sudah video kali ini, kita tunggu aja video selanjutnya. Stay tune di channel Bang Ondik, bye bye.